4 orang ibu bersama 2 balitanya yang masih menyusui ditahan Kejaksaan Negeri Praia. Warga Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah ini tersangkut kasus setelah melempar atap pabrik tembakau Rajangan yang mengeluarkan bau menyengat hingga mengganggu pernafasan mereka. Ibu rumah tangga asal Desa Wajageseng masing-masing bernama Nurul Hidayati, 38 tahun, Martini 22 tahun, Fatimah 38 tahun, dan Lutiah 40 tahun bersama 2 balitanya. Ditahan sejak Rabu lalu. Setelah berkas perkara mereka dilimpahkan pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Praia. Mereka sama sekali tidak menyangka jika perbuatan mereka berujung menjadi perkara hukum. Padahal mereka hanya menuntut keadilan atas keberadaan pabrik tembakau yang menimbulkan polusi yang menyebabkan gangguan pernafasan warga sekitar terutama anak-anak mereka. Sebanyak 50 tim hukum menyalakan keadilan untuk ibu rumah tangga melakukan advokasi untuk membantu 4 ibu tersebut. Selain mengajukan penangguhan penahanan, mereka juga turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa sangkaan yang dituduhkan kepada mereka sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pabrik tembakau itu. Bahkan tim hukum menduga ada sejumlah kejanggalan yang dilakukan penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, dalam memproses kasus ini yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mediasi. Tim hukum juga menilai bahwa kasus ini seharusnya bisa selesai dengan mediasi, namun prosedur ini tidak dilakukan baik oleh penegak hukum maupun aparatur desa di tingkat bawah. Sudah lihat bersama seperti apa kondisi rumah korban. Itu ternyata hanya spanduk yang peot saja. Tidak ada yang sampai rusak, bolong atau apa, itu tidak ada yang pecah ataupun yang lainnya. Kami melihat ada apa? Tadi awalnya kami berpikir ini terjadi kerusakan yang parah. Kerusakan yang parah yang mengakibatkan korban itu butuh budget besar untuk menambal, untuk memperbaiki. Tapi ternyata tadi kita lihat itu nggak ada, hanya spanduk yang piot saja. Nah, kemudian kami melihat jaksa menggunakan kewenangannya melakukan penahanan, kami melihat ini terlalu over lah. Untuk sampai 4 ibu-ibu yang memiliki anak yang masih kecil, bahkan ada 2 anaknya turut serta ditahan dalam lapas Praia hari ini, itu kami menurut kami itu adalah perbuatan yang over. Miras, kalau kita melihat apa yang menimpa 4 ibu-ibu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini beserta 2 balitanya ada di dalam rutan. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan ini juga mengundang diskusi di kalangan masyarakat adalah di mana pertimbangan kemanusiaan. Kemudian adakah diskriminasi dalam penegakan hukum yang memang dirasakan betul oleh masyarakat biasa. Untuk bisa membahas ini, salah satu narasumber yang sudah ada di samping saya adalah Bapak Abdul Fikar Hajar selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga kita sudah terhubung Pak Fikar nanti untuk bisa menceritakan kronologi dari peristiwa ini. Ini sudah ada Bapak Dedi Ismayadi selaku Kepala Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Pak Dedi. Baik. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sebelum nanti kita mendengarkan cerita langsung bagaimana kronologinya dari Pak Dedi dan juga apa yang dialami oleh ibu-ibu tersebut, Pak Fikar bagaimana melihatnya? Karena kalau kita dengarkan tadi cerita dari salah satu kuasa hukum, ketika diperiksa tidak ada kerusakan berarti di tempat pabrik tembakau tersebut. Padahal polusi yang diakibatkan oleh pabrik tersebut begitu luar biasa. Bahkan nanti mungkin kita bisa dengar cerita dari Pak Dedi. Kabarnya ada salah satu balita, salah satu anak dari ibu-ibu tersebut yang meninggal akibat polusi yang diakibatkan oleh pabrik tembakau. Oke, ya inilah bukti dari penegakan hukum yang tidak manusiawi. Baik. Ya. Karena apa? Karena kalau dilihat umpamanya, di satu sisi penegak hukum punya kewenangan ya memeriksa, bahkan melakukan upaya paksa menahan. Tapi di sisi yang lain seharusnya juga melihat konteks peristiwanya gitu. Nah,
mestinya sejak awal kalau umpamanya korban itu mengadukan ke polisi, polisi itu melihat ini yang dilakukan oleh masyarakat ini, dia melakukan sesuatu secara sengaja tanpa sebab atau respon dari suatu sebab gitu. Oke. Nah, mestinya itu yang harus dilihat gitu. Baik. Nah, ketika itu sudah jelas, ya penyelesaiannya kan tidak harus melalui jalur hukum. Ini yang Pak Kapolri baru itu bilang bahwa penegakan hukumnya itu harus lebih manusiawi, Betul, harus betul. lebih kontekstual gitu, Iya. melihat konteksnya gitu. Nah, kalau ini saya kira mungkin sudah ada pesan sponsornya gitu. Karena meskipun realitanya seperti itu, Ya. diteruskan saja gitu. Baik Pak Fikar, kita dengarkan bagaimana Pak Dedi mungkin bisa menceritakan. Pak Dedi mungkin bisa menceritakan awalnya apakah memang betul 4 ibu-ibu tersebut melakukan aksi protes dengan melempar batu ke pabrik tembakau. Apakah memang sebelumnya ada perbincangan ataupun ada diskusi mungkin dari kepala desa mendatangi pabrik tersebut karena polusi yang mengakibatkan bahaya yang luar biasa bagi warga sekitar? Sebelumnya, terima kasih kepada media TV One yang telah melibatkan kita. Terkait masalah niki, perusahaan rokok tembakau iris ini memang berdiri sejak tahun 2007. Dulu awalnya dia pakai tembakau kemasan. Nah, permasalahan ini sempat muncul juga pada tahun 2008. Terus selanjutnya waktu almarhum Bapak saya jadi kepala desa juga sempat, cuma tidak terekspos publik. Dan kemarin terjadi lagi pada tahun 2020, mulai dari bulan September yang lalu, awal mulanya. Iya Pak. Kami di desa sudah, Ya halo? baik, silakan dilanjutkan Pak. Kami di desa sudah memediasi, ya, kami di desa sudah memediasi bahkan 7 kali nih Mbak di Komisi 2 DPR, di Kapolsek Kopang, kami di desa 2 kali, di rumah warga juga 2 kali, baik secara bersamaan saya dengan Pak Babinsa, Pak Babin, Pak BPD, beserta tokoh, cuman tidak menemukan titik temu setelah ada teman-teman dari LSM ini masuk. Sebenarnya ini permasalahannya sepele Mbak. Baik, Pak Dedi, mediasi yang 7 kali Halo? tadi, ya Pak Dedi mendengar suara saya? Iya. Ya, Siap. Pak Dedi, baik. Siap, Mediasi yang Bapak lakukan selama 7 kali ini sebelum kejadian tersebut, penyerangan ataupun melempar batu tersebut, atau sebenarnya sesudah untuk menyelamatkan ibu-ibu atau mengeluarkan ibu-ibu tersebut dari penjara? Sebelum pelemparan ini Mbak. Baik. Jadi untuk mencegah Halo? polusi lebih lagi begitu ya Pak? Sudah. Ya, Ya, sudah justru malah pelemparan ini kami kurang tahu Mbak, karena tidak ada laporan. Karena dari pihak keluarga sudah menyerahkan kuasa kepada LSM untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kami di desa tidak tahu. Baik, siapa yang menyerahkan hal ini kepada LSM Pak Dedi? Halo Mbak Putri? Ya, Pak Dedi, siapa yang membawa ini ke LSM? Ya, kami tidak tahu. Dari 7 mediasi itu pernah juga ada hearing di kantor desa, kita terima secara baik, tetapi toh juga tidak menyelesaikan permasalahan. Baik, pada saat mediasi apa tanggapan dari pabrik tembakau itu Pak Dedi? Pak Dedi, mendengar suara saya? Baik, kita masih memperbaiki mungkin hubungan dengan Pak Dedi, mungkin ada kendala. Nah, ini kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Supli selaku anggota DPRD Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Supli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supli, mungkin sebelum kita ke penahanan dari ibu-ibu tersebut, apakah memang sudah pernah ada laporan untuk bisa menjembatani keluhan warga, keluhan masyarakat di sana terhadap polusi yang kemudian dibuat oleh pabrik tembakau yang ada di situ, Pak? Sebelumnya memang ada 1 tahun itu masyarakat didampingi oleh satu LSM yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan itu.
Bahkan pernah datang ke DPRD juga LSM ini bersama masyarakat. Cuma tidak ada penyelesaian. Iya, tidak ada penyelesaian. Sehingga akhirnya kita jadi kaget ketika dapat informasi kalau ada 4 perempuan beserta anaknya ditahan di Polsek Praia Tengah gitu. Baik, pada saat mediasi seperti itu, pada saat berbincang termasuk juga dengan LSM, apa tanggapan dari pabrik tembakau, Pak? Menyikapi keluhan dari masyarakat? Nah, yang saya bisa rekam dari informasi bahwa sudah sering dilakukan mediasi itu cuma tidak menemukan titik temu gitu. Baik. Nah, titik temu sehingga akhirnya kemudian yang 4 perempuan ini karena rumahnya berdampingan dengan pabrik ini, Ya. pada tanggal 26 itu kemudian mungkin gerah dengan itu akhirnya melempar itu. Baik. Nah, setelah melempar itu terjadi insiden itu tidak pernah kemudian ada upaya untuk mediasi atau sejenisnya begitu. Baik, nanti kita juga akan dengar Pak Dedi sebenarnya seberapa parahnyakah polusi yang dibuat ataupun dilahirkan oleh pabrik tersebut selama bertahun-tahun. Tapi nanti Pak, kita akan tahan dulu. Kita akan saksikan terlebih dahulu kabar terkini di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini meninjau kawasan yang terdampak banjir pula di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kembali lagi saya ingin mendengar cerita dari Pak Dedi. Pak Dedi bisa mendengar suara saya? Halo, Baik, Pak Dedi. Jelas ya Pak? halo. Ya, Pak Dedi jelas? Iya Mbak. Baik. Jelas Mbak. Ya, baik. Pak Jelas Mbak. Pak Dedi, mungkin bisa diceritakan polusi seperti apa sebenarnya yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut? Seberat apa, sebesar apa, dampaknya apa, efeknya apa? Adakah korban yang sakit gara-gara polusi tersebut? Sampai detik ini karena kami tidak pernah menerima laporan kalau ada warga yang sakit atau sampai meninggal, memang tidak ada pernah kami dengar ke desa Mbak Putri. Betul. Lalu keluhan masyarakat sebenarnya selama ini seperti apa, Pak? Keluhannya ya termasuk ya masalah bau. Cuman kan waktu itu sempat juga turun dari Komisi 2 DPR Kabupaten Lombok Tengah, tetapi mereka tidak menemukan limbah atau apa yang seperti apa namanya yang disampaikan oleh warga gitu. Pak Dedi, kami mendapatkan informasi bahwa ada warga yang sampai menderita sesak nafas, bahkan ada balita yang meninggal karena polusi tersebut. Apakah benar? Kalau masalah ada warga yang terdampak itu tentu kami tidak bisa memastikan, itu harus dari diagnosa dokter aja Mbak, nanti biar kami juga tidak salah. Baik, Pak Dedi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pak Dedi, kemudian juga Pak Supri, Pak Fikar juga bagaimana melihat hal ini. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan kembali.